Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, dengan Rahma. Untuk kali ini saya akan berbicara tentang statistika inferensial. Kita mulai dari prosedur statistik. Ya, kita lakukan pengumpulan data. Kemudian data yang kita kumpulkan, kita lakukan pengolahan data. Kemudian kita melakukan penyajian data atau penyajian informasi. Nah, apakah informasi itu berasal dari sampel? Jika tidak, maka kita menggunakan sensus untuk menganalisis karakteristik dari populasi. Nah, ini selesai sudah prosesnya. Nah, apabila sampel informasi yang kita dapatkan itu dari sampel, maka kita menggunakan informasi untuk sampel untuk menyimpulkan karakteristik dari populasi ini. Nah, kita tarik kesimpulan tentang karakteristik dari populasi ini. Maka dari sini adalah prosesnya selesai. Jadi ada dua alternatif ya dari prosedur statistik. Apakah informasinya dari sampel? Kalau ya kita gunakan sensus, kalau tidak kita menggunakan sampel untuk menyimpulkan karakteristik dari populasi. Nah, proses yang ada di sini ini ya, ini yang disebut dengan statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Ya, mulai dari pengumpulan, penyajian data, ini dari populasi kita nggak lakukan penyamplingan atau penyimpulan apa-apa. Jadi kita lebih banyak mendeskriptifkan, seperti kita menggunakan mean, media, prosentase. Nah, itu yang disebut dengan statistik deskriptif. Sementara proses yang ada di sini, ini kita sebut sebagai statistik inferensial. Saya jelaskan tentang statistik inferensial. Kalau kita bicara statistik inferensial ini, kita akan melibatkan analisis lebih lanjut. Dan ada hipotesa tentang data yang diambil dari suatu sampel. Kalau kita bicara inferensial, kalau deskriptif gimana? Deskriptif tidak ada hipotesa. Kemudian data memperlihatkan tentang bagaimana perbedaan. Nah, ini perbedaan ya. Terus hubungannya bagaimana maupun pengaruh antar variabel. Nah, ini yang disebut dengan statistik deskriptif. Jadi Anda lihat perbedaan, hubungan dan pengaruh antar variabel. Analisanya adalah menyimpulkan sesuatu. Jadi ingat pada statistik inferensial selalu ada analisa yang lebih lanjut. Nah, kalau kita bicara statistik inferensial, kita bicara distribusi normal. Distribusi normal ini selain digunakan untuk pembuatan norma, juga berperan dalam menentukan jenis uji statistika yang dipergunakan dalam statistik inferensial. Apabila datanya adalah data rasio atau interval dan berdistribusi normal, maka yang kita gunakan adalah statistik parametrik. Nah, ini data yang memiliki tendensi nilai sentral atau setara, ini cenderung mendekati normal. Ini yang disebut dengan distribusi normal. Nah, sementara kalau datanya ordinal atau nominal, atau data rasional atau interval tidak berdistribusi normal, kita menggunakan yang namanya statistik non-parametrik. Alternatif dari statistik parametrik ini. Sehingga ingat kalau distribusinya normal, kita gunakan statistik parametrik. Kalau tidak normal, kita gunakan statistik non-parametrik. Penekanan selanjutnya, kita akan membahas tentang operasi statistika inferensial yang digunakan dalam penelitian mahasiswa S1, khususnya yang berdistribusi normal. Jadi ada dua, yaitu yang kita arahnya pada korelasi atau hubungan dan uji beda. Ini contohnya ya, hubungan dukungan sosial terhadap tingkat kesepian lansia pada UPT di kota X. Nah, ini sebenarnya apa? Kalau kita bicara hubungan, kita bicara tentang korelasi. Contoh lagi, judulnya adalah kesejahteraan subjektif pada perempuan menikah dijodohkan dengan perempuan menikah sesuai dengan pilihan sendiri. Nah, ini perempuan menikah dijodohkan dan pilihan sendiri. Ini apa? Arahnya adalah pada
uji beda, karena akan melihat perbedaan antara perempuan yang menikah dijodohkan dan perempuan yang menikah karena pilihannya dia sendiri. Jadi mudah-mudahan ini juga cukup jelas tentang apa yang dimaksud dengan statistik inferensial. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.